Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada perkuliahan kali ini, mata kuliahnya adalah uji tuntas dari segi hukum. Nah, dalam bahasa Inggris ini di dunia internasional dikenal dengan legal due diligence. Jadi uji tuntas ini sebelum masuk ke definisi ya, saya gambarkan dulu kira-kira perkuliahan ini bentuknya bagaimana, wujudnya itu apa. Soalnya kalau langsung definisi adalah kegiatan pemeriksaan secara tersangka dari segi hukum. Nah ini ada yang tahu nggak kira-kira bukti kepemilikan hak atas tanah apa? Sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan yang umurnya itu cuma 20 tahun. Tuh, tadi untuk sertifikat hak milik kira-kira di sertifikat hak milik itu ada apanya? Ada apa yang harus kita cari pertama kali kalau sertifikat hak milik? Di sana ternyata ada nomor sertifikat. Lah nomor sertifikat itu juga gitu. Praktisi-praktisi hukum, pengacara-pengacara kadang banyak yang tidak paham gitu. Nomor sertifikat itu ternyata 1 sampai ribuan, terus ada garis miring desa atau kelurahan. Jadi tidak satu kabupaten atau satu kantor pertanahan itu nomornya itu bukan. Nah ini salah satu identifikasi ini dalam mata kuliah uji tuntas dari segi hukum. Nah ini dalam dunia bisnis ini dikenal ada 2 macam uji tuntas. Nih. Jadi ada uji tuntas selain dari segi hukum, juga ada uji tuntas dari segi apa? Ada yang tahu? Kira-kira di samping hukum dalam dunia bisnis apa yang diperlukan oleh pebisnis? Yang kita pelajari ini kan dari segi hukum. Selain itu kira-kira yang dibutuhkan nih, karena ini adalah dasar hukumnya belum ada undang-undang, juga belum ada aturan pemerintah. Yang ada hanya ini aturan organisasi profesi ini. Nah, ini adalah keputusan HKBM. Ada yang tahu apa HKBM ini? Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tahun 2005 tentang standar profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Nih, jadi ini yang ngatur ini karena kekosongan hukum diatur oleh organisasi profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Nah, ini jadi dalam uji tuntas dari segi, di samping dari segi hukum ini ada yang dari keuangan 100 atau finance. Ini legal, ini finance atau keuangan. Nah, sekarang karena kita di Fakultas Hukum, kita pelajari dulu yang dari segi hukum. Gitu. Hukum itu kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia kan hanya istilahnya hukum gitu aja. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris
ini ada law, ada apa? Apa? L. Legal. Ada juga apa? Apa tinggal satu? Tak kasih clue. J. Hah? Apa? Ternyata adalah jurisprudence. Nah, kalau kita terjemahkan law ini hukum, tapi hukum dalam arti luas atau sempit? Keliru. Yang betul adalah dalam arti sempit atau undang-undang. Nih, sedangkan legal itu dalam hukum dalam keadaan yang abstrak. Ini lebih luas. Karena apa? Ini bukan hanya undang-undang, tetapi doktrin masuk, jurisprudensi masuk, presiden masuk, ilmu-ilmu hukum, teori-teori masuk di sini sebenarnya. Cuma kita aja, tapi bukan hanya di Indonesia sih. Untuk menggunakan istilah law faculty itu bukan hanya di Indonesia, Fakultas Hukum itu hampir semua negara di dunia ini juga pakai law faculty, tidak legal faculty, karena ini terlalu luas, terlalu abstrak nanti. Nah, ini apa artinya kali ini? Loh, kalau ini putusan hakim terdahulu itu bukan bahasa Inggris. Ini yang dimaksud adalah bahasa Inggris karena ada ini bahasa Inggris. Kalau bahasa Belanda memang hampir sama. Di sini T. Jadi kalau jurisprudence pakai T, memang putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan dasar oleh hakim di dalam memutus suatu perkara, itu jurisprudence. Itu bahasa Belandanya T, atau bahasanya tetap jurisprudensi. Sedangkan kalau menurut bahasa Inggris ini jurisprudence artinya itu ilmu hukum. Makanya di Inggris termasuk di Amerika ahli hukum itu disebut juris. Jadi seorang ahli hukum itu disebut juris. Nah, jadi atau saya gambarkan contoh lain ya. Contoh lain untuk mata kuliah ini supaya kita dapat gambaran yang umum gitu. Kalau orang jual beli tanah, ya, orang jual beli tanah itu ternyata banyak yang ditipu oleh penjual. Gitu. Bahkan banyak satu objek tanah sertifikatnya lebih dari satu. Soalnya saya pernah nangani kasus di daerah Leduk, tahu Leduk? Tahu ya. Klien saya beli villa itu harganya dulu itu 8M. Ternyata setelah villa itu ditempati, itu langsung ada orang datang bawa sertifikat. Ini milik saya, buktinya ini sertifikat. Ternyata sertifikatnya ada dua. Nah, itu. Jadi karena sama-sama sertifikat berarti sama-sama kuatnya. Biasanya orang BPN ketika dikomplain soal itu karena sama-sama sertifikat langsung dua-duanya dipanggil.
dua-duanya dipanggil, dilakukan mediasi. Tuh. Nah, itu kalau sertifikat. Kalau ada belum sertifikat buku C, itu kewajiban kepala desa untuk melakukan mediasi. Tapi kalau sudah sertifikat itu BPN, kantor pertanahan, kalau di kabupaten kota. Nah, itu ternyata kasus seperti itu tidak hanya 1-2, tetapi banyak macamnya. Untuk menghindari orang agar supaya tidak terjebak dalam sengketa, kalau orang sudah berperkara gitu kan ada istilah menang menjadi apa? Menang menjadi api bergejolak gitu. Tapi nggak ada hasilnya. Kalah juga gitu, malah jadi arang atau abu, wis nggak apa-apa. Jadi tambah lebih parah lagi kalau kalah. Itu makanya harus diantisipasi. Orang yang beli yang klien saya sampai 8 miliar tersebut, bagaimana supaya tidak sampai terjebak dalam sengketa. Tuh, jadi perusahaan-perusahaan besar ini sebenarnya bukan hanya perusahaan besar, tetapi juga orang biasa. Kalau duit itu di atas 1 miliar, seharusnya dia menyewa ini seorang konsultan hukum untuk meneliti, untuk melakukan investigasi. Jadi, investigasi itu ada 2 macam. Nah, investigasi itu ada 2 macam. Apa yang saya kira-kira? Ada yang tahu? Yang pertama ternyata investigasi dokumen. Jadi tidak dilakukan ke lapangan, nggak perlu ke lapangan, tapi cukup di atas meja saja. Nih. Terus yang kedua apa? Lapangan. Kan enak kalau tidak di dokumen, di atas meja, ya di lapangan. Lapangan ini yang dimaksud bukan lapangan sepak bola, bukan lapangan badminton, voli, bukan. Tetapi yang dimaksud di lapangan di sini termasuk yang dijadikan objek investigasi ini adalah karena ini soal tanah, maka yang menjadi objek adalah kantor pertanahan. Apa yang dilakukan di kantor pertanahan? Nih, ada yang kerja biasanya di tiap-tiap wilayah itu ada yang kerja di notaris. Apa? Namanya pelayanannya itu checking. Nah, dicek di sana. Terus nanti hasilnya itu kalau memang itu checkingnya bagus, langsung di stempel. Di stempel checking tanggal berapa gitu. Nah, setelah itu kan kalau sudah dicek itu sudah valid, berarti tidak ada sertifikat lain selain ini. Kalau ada sertifikat lain langsung ketahuan. Nah, ini menurut ilmu ini uji tuntas ini ternyata pilih mana sertifikat yang bersih sama sertifikat yang sudah banyak coretan.
Kira-kira, ayo. Bersih. Kalau cowok-cowok kayaknya lebih pilih yang bersih. Karena masih perawan, belum dijelajahi orang lain. Tapi resikonya tidak ada jejaknya. Jadi kita punya keuntungan. Ternyata kalau sudah dijelajahi orang lain itu ada jejaknya, ada rekam jejaknya. Rekam, iya. Rekam jejaknya apa? Ini sudah pindah kepemilikan. Jadi namanya tidak di halaman 3 lagi, halaman 3. Karena halaman 1 itu nomor. Di halaman 3 itu berarti dibaliknya lagi. Itu. Di situ bukan hanya pemilik yang sekarang, pemilik berikutnya itu dicoret gitu, di garis gitu. Terus kalau ada transaksi perbankan, misalnya apa? Dijadikan hak tanggungan gitu, itu malah lebih valid lagi. Jadi sertifikat itu makin banyak sekolah, dia makin pinter, ya, makin kuat bahwa ini adalah. Makanya kalau kita audit di perbankan gitu, misalnya di perbankan bagian analis kredit itu, kalau sertifikatnya udah sering keluar masuk bank, banyak catatannya, itu malah lebih suka cepet gitu. Tapi kalau masih kosong, itu yang patut diwaspadai. Itu apalagi kalau checkingnya itu sudah berkali-kali. Kalau checkingnya berkali-kali tambah enak. Ini kan sudah berkali-kali dicek di BPN. Ini berarti tambah kuat. Nah, menurut ilmu uji tuntas juga, ini surat-surat dokumen apapun semakin banyak coretan, apa namanya? Coretan itu. Tuh, kalau roya itu kan habis di hak tanggungan terus dilunasi terus dihapus, itu roya. Emang hampir sama. Renvoy. Jadi dokumen apapun kalau terlalu banyak renvoy itu semakin bagus. Gitu. Ini menurut ilmu uji tuntas. Makanya sebenarnya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang paling berharga. Ya, banyak menghasilkan duit. Jadi nanti kalian kalau jadi lawyer jangan suka yang sudah jadi kasus, nanti mikirnya mumet, ruwet. Kalau bisa itu kita jadi konsultan hukum, nggak perlu izin, nggak perlu apa konsultan hukum, kecuali yang pasar modal ini harus ada izin. Tapi kalau konsultan hukum yang lain itu nggak perlu izin, langsung transaksi. Saya bersedia untuk melakukan uji tuntas, misalnya transaksi apa, jual beli sertifikat. Soalnya yang gini-gini yang yang bisa dilakukan oleh notaris PPAT itu hanya checking ke BPN itu saja. Yang lain-lain tidak bisa dilakukan oleh notaris, dan bukan kewenangan notaris, tapi kewenangannya ini konsultan hukum. Makanya biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang bonafit, orang-orang berduit itu yang menghadap ke notaris itu bukan hanya prinsipal, bukan hanya orang yang berkepentingan, tetapi juga didampingi oleh konsultan hukum. Misalnya mau transaksi jual beli, penjual didampingi konsultan hukum, pembeli juga didampingi oleh konsultan hukum. Nanti kalau ada apa-apa, ada jebakan apa-apa dalam perjanjian jual belinya, konsultan hukum itulah yang menelaah. Makanya ini juga bahasa lain nanti ini ada istilah-istilahnya nanti.
Yang umum memang uji tuntas. Tapi ada juga istilahnya adalah bahasa Inggrisnya ini legal due diligence atau LDD. Ada juga istilah legal audit atau audit hukum. Dan nanti banyak lagi istilah-istilah yang lain. Jadi banyak lagi istilah-istilah lain dalam praktek itu. Nah, nanti setelah kita lakukan uji tuntas, kita lakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan dokumen atau pemeriksaan lapangan, nanti hasilnya adalah LO. Apa? Bukan LO yang di jalan-jalan itu. Apa? Bukan leasing officer. Apa leasing officer itu? Orang yang menunjukkan itu loh, di agen travel itu ya, yang menunjukkan guide itu juga ada yang nyebut LO. Ini adalah legal opinion atau opini hukum. Itu. Nah, kita itu juga repot. Kadang-kadang ini fakultasnya fakultas hukum, tapi begitu di perusahaan itu, di dunia bisnis tidak pakai istilah law lagi, tapi pakai istilah legal. Itu. Jadi di perusahaan-perusahaan ada legal division atau divisi hukum, itu bukan law division, bukan. Karena ya itu tadi, kalau ini terlalu sempit kalau law itu, karena hanya diartikan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang luas adalah legal. Nah, berikutnya ini masih kembali ke definisi ya. Jadi uji tuntas itu, ini uji tuntas dari segi hukum itu adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum. Jadi pemeriksaan itu tadi ada dua, pemeriksaan apa? Jadi kalau saya tadi tidak ngomong pemeriksaan, tapi ngomong investigasi, itu sama saja dengan pemeriksaan. Cuma ini berangkat dari bahasa Inggris, ini asli periksa, dari kata periksa secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum. Jadi konsultan hukum itu hanya yang di pasar modal yang harus ada license. Apa? License. Lisensi. Atau kalau orang biasa terus juga perusahaan-perusahaan biasa, kalau tidak berhadapan dengan pasar modal itu boleh, pokoknya sarjana hukum itu boleh mendirikan legal konsultan. Di konsultan hukum beda loh, konsultan hukum dengan advokat beda, dengan lawyer berbeda. Apa bedanya? Kalau advokat pendamping, kalau konsultan untuk konsultan. Kan advokat itu juga melayani konsultasi hukum. Kalau advokat itu bekerja berdasarkan undang-undang, advokat harus ada izin praktek. Tapi kalau konsultan hukum bebas, gak usah izin praktek kan. Pokoknya sarjana hukum punya keilmuan di bidang hukum itu langsung boleh berpraktek. Karena sampai saat ini belum ada konsultan hukum yang khusus hanya di
pasar modal yang perlu izin praktek itu. Tetapi yang lain-lain ada profesi, Pak. Hah? Tidak punya profesi, Pak. Nggak ada. Kalau advokat ada profesi, konsultan hukum pasar modal ada profesi, tapi kalau konsultan hukum secara umum nggak ada. Berarti nggak boleh beracara gitu, Pak. Cuma tidak boleh beracara. Karena ini hanya sarjana hukum. Terhadap suatu perusahaan ini sebenarnya bukan hanya kalau kita gambarkan perusahaan kan yang berbentuk PT. Perusahaan ada berapa macam bentuk perusahaan. Kita kembali ke hukum perseroan, ayo. Kalau TBK sama yang tidak itu kan bentuk PT. Ini perusahaannya. Ada yang perseorangan, ada yang tapi jangan disingkat BH. Badan hukum. Tuh, kadang-kadang kita karena terpengaruh oleh WhatsApp itu suka menyikat-nyikat. Tuh, dalam tulisan ini kan lagi nulis screen semua ya. Jangan sampai disingkat apa? BH lagi. No titik. Itu yang banyak itu. No titik. Karena no itu persepsinya itu tidak. Masa tidak berapa gitu. Enggak boleh. Harus nomor. Tuh. Terus dapat disingkat DPT supaya SPY. Itu penulisan ilmiah tidak boleh disingkat, harus jelas. Pak, Ya. kalau seorang konsultan hukum dalam menangani investigasi itu hanya dibatasi satu perusahaan atau boleh beberapa perusahaan? Boleh beberapa perusahaan. Berarti artinya tidak harus satu selesai terus ganti perusahaan lain itu tidak gitu. Enggak. Saya itu sekarang pegang sama tim pegang 12 perusahaan yang tersebar seluruh Indonesia. Jadi tergantung di mana yang membutuhkan itu dalam kasus apa itu. Jadi tidak harus satu perusahaan. Kalau satu perusahaan kita miskin terus, nggak sempat menikmati hasil. Jadi begitu ini kayak saya Bali selesai ini mudah-mudahan Batam. Langsung Batam selesai, ada Jakarta, Surabaya itu. Jadi jangan satu tok kita nggak cukup untuk iya. Nggak bisa kayak Hotman Paris yang gini kan. Jadi ada pertanyaan lain? Ya karena waktunya hampir 30 menit ini. Ayo. Ada yang tanya? Kalau tidak ada yang tanya berarti sudah paham ya mengenai definisi dan lingkup uji tuntas dari segi hukum atau legal due diligence. Nah, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Dan jika ada benarnya itu benar-benar dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian saya ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.